Don't ever forget to like and subscribe in our channel so that it can develop. Betulnya arti di balik nama yang begitu kuat ini. Ternyata ya, di balik semua ritual yang kita jalani, ada sebuah makna yang super dalam, yang akarnya itu dari kondisi alam yang ekstrim, dan juga metafora spiritual yang kuat banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Yep, bener banget. Anda nggak salah dengar. Nama bulan suci yang kita agungkan ini secara harfiah artinya panas yang membakar. Nah, ini nih kepingan puzzle pertama yang bakal membuka pemahaman kita tentang seluruh filosofi di balik bulan Ramadan. Jadi gimana ceritanya? Sebuah nama yang kedengarannya keras banget justru jadi identitas bulan yang penuh berkah. Jawabannya ada di dua sisi yang saling melengkapi. Sisi literal yang historis dan sisi spiritual yang mendalam. Jadi begini, jauh sebelum Islam datang, suku-suku Arab itu sering menamai bulan berdasarkan musim. Nah, pas nama Ramadan ini ditetapkan, kebetulan banget jatuhnya pas lagi puncak musim panas. Bayangin deh, matahari lagi terik-teriknya, membakar daratan sampai pasir dan batu itu rasanya kayak bara api. Itulah asal-usul literalnya yang sangat fisik. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi mengambil makna harfiah tadi, panas, dan mengangkatnya ke level spiritual. Beliau bilang kalau panasnya Ramadan itu sebenarnya adalah api rohani yang membakar dan membersihkan dosa-dosa kita dari dalam lewat amal-amal baik. Keren banget kan? Jadi, metafora membakar ini tuh ada beberapa lapis. Pertama, ada panas fisik dari rasa haus yang kita rasain pas puasa. Itu jadi pengingat konstan kalau kita lagi dalam proses membakar dosa. Terus, ibadah kita di bulan ini jadi api yang membersihkan jiwa kita dari karat-karat kelalaian, persis kayak pandai besi yang memurnikan logam pakai api. Ini bukan sekedar puasa, ini proses penyucian total. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita akan lihat gimana bulan yang panas ini justru jadi panggung buat peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Sebuah momen yang diawali dalam sunyi senyapnya sebuah gua di puncak gunung. Di tengah kegelisahan beliau melihat kondisi masyarakat Mekah saat itu, beliau menyendiri. Sebuah praktik yang kita kenal sebagai uzlah. Dan disinilah, di Gua Hira yang sunyi dan terpencil, panggung sejarah sedang disiapkan untuk sebuah peristiwa yang akan mengubah dunia untuk selamanya. Coba bayangkan momen itu. Dalam hening yang begitu pekat, tiba-tiba muncul sesosok malaikat yang memberikan perintah ilahi yang sangat tegas, Iqra. Sampai 3 kali perintah itu diulang dengan penuh tekanan. Hingga akhirnya, wahyu pertama, 5 ayat dari surah Al-Alaq, mengalir, dan inilah yang menandai dimulainya era kenabian. Jadi, yang perlu kita pahami di sini, tanggal 17 Ramadan itu bukan sekedar tanggal biasa. Itulah hari di mana firman Tuhan secara resmi mulai diturunkan kepada umat manusia. Inilah yang membuat bulan Ramadan selamanya terikat erat dengan kitab suci Al-Quran. Dari percikan wahyu di gua yang sunyi itu, api semangat Ramadan kemudian menyebar dan menjadi sebuah ujian iman yang luar biasa. Tapi ujian ini terjadinya bukan dalam keheningan, melainkan di tengah hiruk-pikuk medan pertempuran. Nah, ini pertanyaan penting. Karena tepat 2 tahun setelah wahyu pertama turun, di tanggal yang sama persis, 17 Ramadan, komunitas muslim yang waktu itu masih sangat kecil harus menghadapi ujian terbesar dan paling menentukan dalam sejarah awal mereka. Jadi coba kita lihat. Di satu sisi, ada sekelompok kecil pengikut Nabi dari Madinah yang banyak diantaranya bahkan gak punya senjata lengkap. Di sisi lain, ada kekuatan militer dari Mekah yang super besar dan lengkap datang dengan satu tujuan, menghancurkan komunitas baru ini. Panggung sudah siap untuk sebuah pertarungan yang kelihatannya mustahil. Lihat deh perbedaannya yang luar biasa ini. Cuma 313 prajurit muslim yang saat itu lagi berpuasa melawan sekitar 1000 prajurit Quraisy yang bersenjata lengkap. Kalau pakai logika manusia, ini pertempuran yang mustahil banget dimenangkan. Benar-benar nggak seimbang kan? Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban yang betul-betul menguatkan iman. Kemenangan di Badar itu bukan cuma kemenangan militer, itu adalah sebuah penegasan dari Tuhan. Kemenangan ini membuktikan kalau kekuatan keyakinan bisa mengalahkan kekuatan materi. Dan peristiwa inilah yang selamanya mengubah posisi umat Islam di Jazirah Arab. Oke, dari skala besar pertempuran, sekarang ayo kita lihat gimana semangat pengorbanan yang sama ini muncul dalam kisah-kisah pribadi yang juga luar biasa dari para sahabat Nabi. Kisah ini adalah tentang kepatuhan yang mutlak. Jadi di masa awal Islam, aturannya itu kalau ada orang yang ketiduran sebelum buka puasa, dia harus lanjut puasa sampai besoknya. Nah, Qais bin Sirmah, ini yang seharian kerja keras, mengalami situasi ini. Walaupun badannya lelah luar biasa, dia tetap taat, sampai akhirnya pingsan.
Ketaatannya ini begitu dahsyat sampai menjadi sebab turunnya ayat yang meringankan aturan puasa untuk seluruh umat Islam. Dan kalau kisah yang ini luar biasa banget, menunjukkan gimana pengabdian itu bisa melampaui batas kehidupan. Abu Tolhah, seorang sahabat yang sangat suka berpuasa, wafat di tengah lautan saat ikut berjihad. Selama 7 hari penuh, jasadnya ada di atas kapal, terombang-ambing. Tapi, sebuah keajaiban terjadi. Jasadnya sama sekali nggak rusak, tetap utuh seolah-olah baru saja meninggal. Ini diyakini sebagai tanda penghormatan dari Tuhan atas kesolehannya. Oke, sekarang waktunya kita tarik semua benang merah dari cerita kita, mulai dari arti nama, wahyu pertama di Gua Hira, pertempuran Badar, sampai pengorbanan pribadi para sahabat untuk melihat gambaran besarnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa hubungannya panas yang membakar di gurun, wahyu di Gua Hira, kemenangan di Badar, dengan tindakan kita menahan lapar dan dahaga di zaman sekarang? Jadi intinya begini, puasa yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan itu adalah gema dari semua peristiwa besar tadi. Setiap rasa haus yang kita rasakan adalah pengingat akan panas yang memurnikan jiwa. Setiap ibadah kita adalah perayaan turunnya wahyu. Dan ketabahan kita menahan hawa nafsu adalah cerminan dari semangat 313 pejuang di Badar. Ramadan pada dasarnya adalah sebuah proses penyucian jiwa yang total dan komprehensif. Dan inilah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Kalau Ramadan itu adalah api pemurnian, kira-kira sifat buruk apa, kebiasaan lama apa, atau keraguan apa yang siap kita lemparkan ke dalam api itu tahun ini?